profesi itu kan bukan soal kamu dapat duit berapa. Profesi adalah kamu bekerja benar apa enggak di dalam bidang ilmumu itu kan begitu kan? Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ruang kita, ruang dialog tidak tega atau DTT. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu atau ditemani oleh seorang yang spesial. Dia adalah sahabat saya, teman saya, Dr. Agung Nugroho. Selamat sore. Sugeng sonten Mas Edot. Tapi panggilannya? Panggilannya Acong dia. Acong, Cak. Ya. Agung Nugroho, panggilannya Acong. Iya. Jadi Agung Junggroho. Acong Nugroho. Junggroho, ya. Serah apa-apa lah. Episode kali ini memang spesial karena saya mengundang beliau ini bukan tidak ada maksud tersembunyi di situ karena saya merasa semacam diuji. Jadi disertasi terhadap keilmuan itu. Dalam hal ini pengujinya adalah Cak Nun. Kok diuji, Bi? Ya ada semacam list-list pertanyaan yang mungkin akan disampaikan kepada Cak Nun, tetapi sebelum saya diuji saya ingin bertanya dulu kepada Cak Nun. Bukan bertanya, tetapi tolong Cak Nun sebut 3 kata kalau Cak Nun mendengar kata dokter. Apa yang terbesit di dalam benak Cak Nun? Wah, iki S4 iki, orang yang S3 iki. Ya sahabat, ya toh. Percaya, sayang. Nah, itu dasar saya. Karena gini Mas Edi, karena sesi ini saya punya niat saya balik. Bukan saya narasumber tapi narasumbernya panjenengan berdua. Jadi saya ingin mengajak anak-anak cucu saya jamaah ma'iyah untuk belajar kepada 2 dokter ini. Ya, sampai kan tahu, jadi kalau biasanya kan sinau bareng, sekarang ora sinau bareng, tapi sinau marang dokter loro iki. Jadi teman-teman ya sinau kepada panjenengan berdua. Mas Pak Edot kan spesialis anak, kanker anak. Kanker anak. Kalau Mas Acong spesialis mata aja dalam. Spesialis mata. Sebenarnya spesialis itu ada berapa macam sih semua dalam sejarah kedokteran? Kalau dihitung-hitung itu iya, spesialis apa wae gitu loh. Kita membaginya dalam dua besar ya, klinis dan non klinis. Kalau non klinis itu bisa ke arah manajemen, manajerial atau ilmu-ilmu dasar seperti ilmu faal, ilmu biokimia, ilmu anatomi, ilmu farmakologi dan banyak yang itu menjadi dasar. Apapun spesialisasi sampean sebagai dokter itu yang saya sering was-was itu gini. Badannya manusia ini bagian-bagian atau keseluruhan secara biologis atau secara medis gitu, secara ilmu kedokteran. Maksud saya kan kalau orang awam kayak saya kan ada saraf, ada otot, ada daging, ada tulang. Itu dewe-dewe sendiri-sendiri atau dia terkait satu sama lain untuk sehat atau sakit. Termasuk ginjal, paru-paru, lever, jantung gitu ya. Itu sebuah kesatuan terkait dialektis sebab akibat ataukah dia bisa berdiri sendiri sehingga boleh ada spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis ginjal misalnya gitu. Spesialis itu gimana? Di dalam ilmu kedokteran itu pemahamannya itu keseluruhan, menyeluruh ataukah dia bagian-bagian? Izin menjawab senior. Jadi kalau di dokter harus seperti itu, jadi izin menjawab. Kalau yang di dangu Cak Nun tadi, apakah satu kesatuan atau sendiri-sendiri? Kalau secara mesin besarnya kesatuan, Cak. Kesatuan. Jadi secara kita nyebutnya sebagai fisiologi itu kesatuan. Artinya pembuluh darah yang ada di mata, kebetulan saya dipercaya di mata, itu juga sambung sama yang di jantung, sama yang di ginjal juga.
Itu kan kenapa saya sebut was-was itu karena kan tidak mungkin seorang dokter spesialis tidak berpikir menyeluruh tentang badan manusia. Jadi mungkin Edot spesialis kanker anak ya, tapi kan dia juga harus tahu keterkaitan kanker anak dengan segala macam organ yang lain, gejala yang lain di dalam tubuh manusia. Jadi kalau secara filosofi kan setiap dan semua kan sama, Mas. Kalau semua manusia berarti setiap manusia. Kalau disebut setiap manusia berarti semua. Nah, sekarang masalahnya peradaban manusia itu kan kadang-kadang tidak lulus untuk menjembatani antara setiap dan semua. Jadi misalnya ada yang misalnya fakultas sama universitas kan bisa tidak nyambung, gitu loh. Jadi karena mahasiswa fakultas farmasi tidak mempelajari apa yang dipelajari di fakultas sastra, maka kemudian mereka seolah-olah organ yang berbeda, petugas yang berbeda. Padahal kan semua ada di dalam jiwa manusia, ada di dalam jiwa raga manusia. Dan Tuhan menyebut itu semua wahid dan ahad. Jadi kalau ahad itu adalah tunggal, kalau wahid itu pemahaman saya manunggal. Jadi seluruh yang tunggal-tunggal itu memang manunggal. Semua fakultas itu adalah sebuah universitas. Jadi kalau bisa sarjana itu bukan sarjana fakultas, tapi sarjana universitas. Meskipun dia studinya di fakultas itu, tapi dia ada dialektika pembelajaran dengan seluruh hal yang menyangkut pembelajaran universitas. Jadi semua gitu, itu maksud saya. Jadi dokter spesialis itu kan setiap ya, tapi kan dia berpikirnya semua, gitu ya. Meskipun memang dibutuhkan. Kalau dalam Al-Quran namanya fadzalallahu ba'dun ala ba'din. Jadi setiap orang itu sama Tuhan dikhususkan untuk mengetahui atau untuk punya kemampuan bidang tertentu, kecenderungan bidang tertentu, bakat atau apapun saja bidang tertentu. Tetapi meskipun dia sendiri-sendiri, setiap manusia itu spesialis, setiap manusia itu unik ya. Tapi dia tetap adalah manusia yang sama, sehingga dia harus memahami kemanusiaan secara menyeluruh. Demikian yang saya bayangkan dari analogi kemanusiaan setiap dan semua. Terus Allah memberi fadilah kepada setiap orang. Ada yang pintar gitar, ada yang pintar mancing, ada yang pintar bertani dan seterusnya kan gitu. Tapi kan semuanya adalah manusia dalam satu kehidupan. Umatan wahidah, satu kehidupan. Gitu. Berarti lulus ya Ujong sekarang. Untuk pertanyaan pertama. Saya kira menyeluruh, harus menyeluruh. Jadi meskipun dokter spesialis anak, tapi dia harus tahu sebanyak mungkin hal tentang yang manusia, menyangkut kesehatan badan manusia kan begitu. Meskipun kalau ngomong fadilahnya atau afdolnya itu pada kanker anak, pada mata. Tapi kan sampean ditanya mengenai telinga kan bisa, ditanya mengenai gigi kan juga bisa, meskipun bukan spesialis gigi. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai pembelajaran modern ini membuat manusia mengenali satu fakultas tanpa apresiasi terhadap fakultas yang lain. Maka jawaban beliau tadi kan satu keseluruhan, gitu ya. Dokter umum itu sebuah profesi ya Mas Edot ya. Terus spesialis juga satu profesi tersendiri. Misalnya Mas Edot itu apa jenisnya Mas bahasa medisnya? Onkologi. Hemato-onkologi anak. Apa? Onkologi anak. Onkologi anak ya. Oke ya. Sebenarnya para dokter sendiri itu memahami, itu kan profesi katanya. Memahami profesi itu gimana tuh? Profesi, profesionalitas, profesionalisme. Terus nanti ada profesi lain, ada pengusaha, ada musisi, ada pejabat politik, pejabat negara dan lain-lain. Itu profesi itu apa tuh semuanya? Kalau di dalam wacana para dokter gitu. Gini Cak, ini bisa nanti kita tarik menjadi sebuah proses perjalanan. Tetapi kalau boleh secara singkat, menurut kami profesi itu lebih ke arah tanggung jawab. Profesi itu adalah tanggung jawab. Nah, profesi dokter itu didapat ketika dia sudah melewati suatu proses. Mulai dari kita sekolah kedokteran itu di S1. Kemudian S1 itu selama 8 semester akan melahirkan sarjana kedokteran. Kemudian 4 semester kemudian kita dilatih untuk menjadi profesi dokter. Artinya di situ kalau bahasa umumnya kita praktek lah. Praktek dari ilmu teori yang sudah kita dapatkan selama 8 semester. Itu untuk mendapatkan profesi kedokteran.
atau dokter sebagai sebuah profesi? Iya, jadi menurut Mas Hedot, emphasis atau tekanan dari makna profesi adalah tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab sosial, tanggung jawab segala macam yang menyangkut atau yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Dengan ilmu yang kita pelajari. Sebab kalau secara umum kan profesi itu kan kemudian ada yang mengkonotasikan menjadi alat, semacam karier yang alat untuk mencari nafkah gitu kan. Alat untuk, makanya kedokteran laris karena dibayangkan kedokteran adalah simbol satu pendidikan untuk mencapai satu tingkat profesi yang basah di dalam soal penghidupan gitu. Oke. Nah, gimana para dokter menyikapi profesi itu kan bukan soal kamu dapat duit berapa. Profesi adalah kamu bekerja benar apa enggak di dalam bidang ilmumu itu kan begitu kan? Gitu ya. Ya. Kalau boleh saya tekankan lagi bahwa profesi nanti Mas Acong akan menambahi. Siap. Profesi itu adalah tanggung jawab. Sebagaimana tanggung jawab ketika kita sudah 4 semester kemudian dilantik menjadi dokter atau dokter umum, kemudian saya akan lebih menyempitkan ilmu saya lagi supaya lebih fokus lagi. Maka saya sekolah ke anak, ke spesialis anak. Spesialis anak membutuhkan waktu 8 semester atau 4 tahun. Prakteknya ya waton gelundung. Ya. Atau bisa aja itu bukan 8 semester tapi 10 semester. Kemudian kita dilantik menjadi dokter anak. Nah, di dalam disiplin dokter anak itu sendiri juga ada disiplin-disiplin lain, subspesialis namanya. Ya. Ada spesialis tadi Cak Nun sudah bilang ginjal, paru, penyakit tropis dan lain sebagainya. Itu menjadi disiplin ilmu sendiri. Tetapi kalau kita dibilang bahwa kita harus bersikap profesional, maka kita harus bertanggung jawab atas ilmu kita. Jadi substansinya kan tanggung jawab. Tanggung kan? jawab. Dan sekarang saya agak mundur sedikit karena tadi pertanyaan Mas Hedot kan soal 3 kata tadi. Saya ingin menginformasikan bahwa saya kan Mas Hedot tahu sama Mas Acong tahu bahwa saya itu kan punya banyak teman para pengobat. Itu bisa dokter, bisa dukun, bisa tabib, bisa macam-macam. Ono wong pinter, ada yang lucu, ada yang mengerikan, misalnya ada yang membelek perutnya orang dengan cutter, ada yang ngambil sinusnya dengan ininya diiris pakai cutter atau pakai pisau dan seterusnya, dan Mas Hedot juga tahu itu gitu ya. Nah, jadi saya kan tidak punya ekspertasi, tidak punya kemampuan, tidak punya bekal untuk menilai yang benar mana, dokter apa dukun. Bagaimana? Saya disuruh tanggung jawab satu kan tidak bisa. Wong saya tidak punya ilmu dua-duanya. Jadi yang saya andalkan kalau saya ketemu dokter, saya ketemu dukun, ketemu wong pinter, ketemu tabib, kan ya 3 tadi itu Mas. Bahwa saya rasakan dia sahabat saya yang menyayangi saya, kemudian Percaya. Dia bisa saya percaya apa tidak gitu loh. Jadi saya tidak melihat ilmunya. Bagaimana mungkin saya menilai, misalnya Pak Hedot ngasih saya obat. Bagaimana saya bisa menilai obatnya itu benar apa tidak? Yang bisa saya capai adalah kepercayaan saya kepada Pak Hedot bahwa dia menyayangi saya, bahwa dia sahabat saya, bahwa dia adalah orang yang ingin menyelamatkan saya kan begitu. Jadi hubungan saya dengan para dokter, dengan dukun, dengan tabib, dengan siapapun itu kan hubungannya bukan hubungan ilmiah. Karena saya tidak punya bekal untuk menilai ilmu kedokteran itu benar apa tidak, kan tidak tahu saya, gitu kan. Kimia yo enggak tahu, semua enggak tahu. Yang saya andalkan adalah ini orang bisa dipercaya, dia sayang sama saya, maka saya dikasih resep, maka saya dibeliin obat, maka saya dikirimin ini, dikirimin itu dan seterusnya. Itu bentuknya macam-macam tidak saya nilai. Yang saya nilai adalah kepercayaan, rasa sayang dan persahabatan tadi gitu loh. Percaya, sayang, sahabat.